Jalan-jalan ke rumah Bu Atu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan agar kita bisa berkumpul di presentasi kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW karena kelak kita akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pancasila. Sebelum kita memulai materi tersebut, kita akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Andika Nesta sebagai moderator sekaligus ketua di kelompok ini. Saya Imadi Yuda Putra, Kota. Saya Fairuz. Rasa. Saya Rasa Putra Madani sebagai lengkap. Dan maaf, ada dua teman saya yang tidak bisa hadir karena ada halangan. Ada Adit dan ada Farel. Oke, kita mulai sekarang. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri atas dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila bertujuan untuk pedoman dan rumusan bagi warga masyarakat Indonesia untuk mempelajari nilai-nilai Pancasila agar menjadi warga negara yang baik. Oke. Pancasila dibagi dua unit, yaitu ada rumusan, perumusan, dan penegasan. Perumusan dulu yang akan kita bahas ya teman-teman. Perumusan akan dibahas oleh teman saya. Ayo Bidang, silakan. Menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Dalam kita mengulang lagi pada zaman sejarah. Tepatnya pada Perang Dunia Kedua, Belanda kalah melawan Jepang di Perang Asia Timur. Oleh sebab itu, perpindahannya jajahan Belanda menjadi jajahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Jajahan Jepang tidaklah begitu lama seperti jajahan Jepang. Tepatnya pada tahun 1945, Jepang diserang oleh negara sekutu dan negara Eropa lainnya, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kita akan menjadi ke pokok-pokok pikiran dalam BPUPKI. Mencermati situasi Jepang saat itu, dalam pembangunan di Jawa Baru pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan pembentukan BPUPK atau juga disebut dengan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan. Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan ini diresmikan pada 29 Mei 1945. BPUPK ini memiliki dua badan, yaitu Badan Persidangan dan Badan Tata Usaha atau Sekretariat. BPUPK ini memiliki ketua yaitu KRT Radiman Widioningrat dan Wakil Ichibagase Yoshio dan Raden Panji Sumiroso. BPUPK sendiri dua kali sidang, tepatnya pada tanggal 29 Mei dan sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar-dasar negara. Sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang Pancasila. Di dalam ini ada tokoh-tokoh penting yang melakukan memberikan masukan tentang dasar. Dari sekian itu adakah yang mau bertanya? Saya. Apa saja usulan-usulan dari tiga tokoh penting pendiri bangsa, Soekarno, Sutomo, dan Muhammad Hatta? Terima kasih atas BPUPK. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Suman. Bisa jawabnya kali oleh Asia. UMN itu menunjukkan pendiri bangsa, yaitu beri kebangsaan, beri kemanusiaan, beri ketuhanan, beri kerakyatan, dan rakyat. Dan slogan menunjukkan itu tulisannya adalah kebangsaan Indonesia, beri kemanusiaan, mufakat, dan sosial. Materi juga mau mengusulkan persatuan dan sebagai banding musyawarah dan keadilan rakyat. Sudah ada jawabannya? Sudah. Apakah ada siapa Firman atas jawabannya?
Terima kasih Iman. Saya mengajukan lagi materi. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi nama usulan idenya yaitu Pancasila. Adapun hasil dari sidang pertama dalam BPUPK tersebut yaitu pada sidang pertama menghasilkan pembahasan tentang Pancasila. Yang kedua tentang perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketiga pemilihan atau pembentukan panitia kecil. Ya, di sini saya bilang panitia kecil atau juga disebut dengan panitia 8 dan panitia 9. Panitia 8 merupakan panitia yang bertugas untuk merangkum semua usulan-usulan anggota rapat. Nah, sini saya akan menjelaskan panitia 9. Panitia 9 sendiri memiliki tugas yang berbeda juga. Panitia 9 yaitu membuat dasar-dasar negara. Panitia 9 ini memiliki anggota yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai anggota, Ahmad Suebarjo sebagai anggota, A.A. Marami sebagai anggota, Abdul Kamal Musakir sebagai anggota, Agus Salim sebagai anggota, Abis Gosono, Tigur Joso sebagai anggota, dan Abdul Wasid Hasim. Dari tersebut, sidang kedua menghasilkan yaitu penyusunan Piagam Jakarta, diskusi mengenai konstitusi rakyat, ketiga pembentukan panitia kesatuan umat, keempat penyelesaian naskah kesatuan umat, penyelesaian naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh Desta. Perumusan sudah selesai. Saatnya penerapan. Penerapan dalam konteks berbangsa. Penerapan dalam konteks berbangsa adalah upaya yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan yang harus dilakukan oleh perilaku dari masyarakat Indonesia. Oke, konteks berbangsa. Pancasila merupakan ideologi dari negara Indonesia yang diambil dari nilai luhur nenek moyang kita. Pancasila bukan hanya sekedar untuk dihafalkan, namun nilai-nilainya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ketika ada pelanggaran akan tidak dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Penerapan sila-sila Pancasila dalam konteks berbangsa. Sila pertama berbunyi Yang Maha Esa. Sila pertama ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menegaskan bahwa semua warga Indonesia memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama. Jadi ketika ada pelanggaran tidak akan dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa untuk membangun dan mengembangkan negeri kita tercinta ini. Sila keempat berbunyi kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa setiap keputusan di masyarakat harus diselesaikan dengan bijaksana, sehingga ketika ada masalah di dalam masyarakat harus ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Sila kelima Indonesia berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menegaskan bahwa semua masyarakat di Indonesia harus adil kepada sesama manusia, maupun itu dari berbeda etnis, berbeda ras, suku, budaya maupun agama. Oke, kita akan lanjut ke peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kehidupan global memiliki beberapa peluang, antara lain peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kehidupan global memiliki beberapa peluang, antara lain Pancasila dapat menjadi salah satu kunci untuk menyeleksi budaya asing. Yang kedua,
Pancasila dapat menjadi alat untuk menjaga eksistensi kepribadian Indonesia di tengah kehidupan global yang penuh persaingan dan perbedaan. Kedua, tentang penerapan Pancasila di kehidupan global. Tantangan penerapan Pancasila ini memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, Pancasila harus memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan global. Yang kedua, tantangannya itu masuknya budaya baru yang asing yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, adanya informasi-informasi yang dapat memecahkan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita lanjut ke proyek gotong royong keluarga negaraan. Proyek dari materi peluang dan tantangan penerapan Pancasila ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kira-kira mau tanya apa? Apa peluang dan tantangan dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam era digital dan teknologi informasi yang semakin maju? Terima kasih atas pertanyaannya, Rabbi. Ya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya, Pak Yus. Mohon, Pak Yus. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Pada era digital yang semakin maju, mempromosikan nilai-nilai Pancasila menyajikan peluang dan tantangan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Peluang. 1. Akses mudah. Pada era digital memungkinkan masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi tentang nilai-nilai Pancasila. Kreativitas. Pada era digital dapat digunakan mempromosikan nilai-nilai Pancasila dengan cara menarik dan inovatif. 3. Pencitraan positif. Media sosial dan internet dapat digunakan untuk membangun citra positif dan masyarakat dan inklusif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tantangan. 1. Informasi yang tidak benar, kesalahan informasi atau berita hoax. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Perpecahan dan polaritas. Nilai-nilai Pancasila yang berfokus pada persatuan dan kesatuan dapat terancam dalam lingkungan digital yang memperkuat perbedaan pendapat. Kesenjangan teknologi. Kesenjangan teknologi dapat menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap pesan dan informasi yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Nah, oke, terima kasih Pak Yus atas jawabannya. Kita lanjut. Sekarang waktunya proyek gotong royong keluarga negaraan. Proyek gotong royong keluarga negaraan adalah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat di Indonesia dalam kegiatan sosial dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjut. Konsep gotong royong. Konsep gotong royong adalah suatu tradisi yang ada di Indonesia. Jadi konsep gotong royong ini sudah ada dari turun-temurun. Konsep gotong royong ini melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat di sekitarnya untuk melaksanakan kepentingan umum. Oke, kita lanjut ke implementasi gotong royong. Terdapat banyak implementasi gotong royong, tapi saya akan buat saja ya. Yang pertama, kebersihan lingkungan. Masyarakat seringkali gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar mereka. Contohnya membersihkan lingkungan sampah, membersihkan selokan, menanam tanaman, dan lain-lain. Yang kedua, di sektor pertanian. Di daerah pedesaan umumnya, biasanya gotong royong ini dilakukan oleh para petani. Mereka bergotong royong, ada yang mengambil panen, menyiangi kebun, dan menanam bibit-bibit unggul dari tumbuhan-tumbuhan. Oke, sudah selesai materi yang sudah saya sampaikan. Teman-teman belum sini. Maaf apabila ada salah kata dan salah bicara atas perkataan saya dan teman-teman saya ini. Oke, terima kasih semuanya.